sesuai dengan apa namanya kondisi di pasien tentunya ya. Jadi bukan lagi teori. Kalau kalian besok itu di profesi atau praktik di rumah sakit PKK itu membuat LP, maka asuhan keperawatannya itu adalah teoritis ya. Tapi ketika membuat LK, laporan kasus, artinya kita sudah mendapatkan pasien ya. Di situ ada kasus, kemudian kita membuat proses asuhan keperawatannya itu. Nah, di intervensi itu sudah mulai harus benar-benar sesuai dengan apa namanya kondisi pasien itu sendiri. Jadi bukan lagi tekstual, melainkan berfokus pada klien itu ya. Nanti juga akan apa namanya tahu nanti intervensi itu apakah boleh dimodifikasi dan lain sebagainya ya. Terus kemudian selama perencanaan prioritas ditetapkan untuk membantu perawat mengantisipasi dan mengurutkan ya intervensi keperawatan ketika klien memiliki banyak masalah. Jadi setiap diagnosis perawatan yang kita angkat itu masing-masing intervensinya banyak sekali ya. Masing-masing intervensinya banyak sekali. Jadi kita dituntut untuk menentukan, sudah menentukan juga perencanaan tindakan kita itu sudah berdasar urutan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu sampai terakhir ya di diagnosis masing-masing. Okay. Pemilihan prioritas adalah metode yang digunakan perawat dan klien untuk saling mengurutkan diagnosis dalam urutan kepentingan berdasar keinginan, kebutuhan, dan keamanan klien itu sendiri. Jadi ada kalanya dalam menentukan apa namanya perencanaan ya, kita sudah melakukan prioritas diagnosis nih. Nah, kemudian masing-masing diagnosis dibuat intervensi kan, ada banyak sekali. Nah, itu berdasar pada keinginan, kebutuhan, dan keamanan dari klien itu sendiri. Misalnya berdasar hierarkinya kebutuhan Maslow, mulai dari fisiologinya sampai terakhir bagaimana citra dirinya, bagaimana mereka beraktualisasi, ya seperti itu. Ini dasar adalah fisiologinya dulu sehat, ya, sampai kemudian baru hierarki yang ke atas yang kemudian dicapai. Namun berdasar pada kualitas hidupnya, kemampuan masing-masing individu. Karena sakitnya mungkin juga banyak keterbatasan, ya. Dan itu harus disadari oleh pasien itu sendiri. Prioritas diklasifikasikan sebagai tinggi, menengah, atau rendah. Jadi ada pemprioritasan, gradasinya, levelnya, ada prioritas tinggi, tingkat intervensi tinggi, menengah, maupun rendah, bergantung pada urgensi masalah, sifat perawatan yang diindikasikan, dan interaksi di antara diagnosis keperawatan. Jadi misal yang paling mengancam nyawa, misalnya dia sesak, terus kemudian di sisi lain dia mengalami gangguan nutrisi, ya, gangguan nutrisi, di mana ada mual muntah, ya, dan lain sebagainya, sehingga porsi makannya menjadi tidak habis. Maka yang mana dulu? Tentu yang lebih mengancam sesaknya, ya. Masing-masing klasifikasi diartikan, didefinisikan sebagai berikut, di mana prioritas tinggi jika diagnosis keperawatan tidak ditangani dapat mengakibatkan kerugian atau ancaman yang bagi klien itu sendiri. Kemudian menengah melibatkan kebutuhan klien yang tidak muncul dan tidak mengancam nyawa. Prioritas rendah ini jelas kebutuhan klien yang mungkin tidak terkait langsung dengan penyakit atau prognosis tertentu. Menyusun tujuan dan hasil yang diharapkan. Jadi sebelum memberikan asuhan keperawatan dalam bentuk apapun, perawat harus memutuskan tujuan akhir asuhan keperawatan untuk kliennya. Ya. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, tujuannya apa dari perawatannya? Ya, tentu nutrisi kembali normal. Ya. Terus kemudian mengharuskan perawat mengevaluasi secara kritis diagnosis prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya, urgensi masalah dan sumber daya klien dan sistem pemberian perawatan kesehatan. Kita boleh
memprioritaskan, melevelkan diagnosis mana yang terutama ya, prioritas sampai beberapa di bawahnya. Namun sekali lagi ya, apapun yang kita lakukan berkait dengan urgensi masalah, dan kemudian kita melihat bagaimana kemampuan dari klien itu sendiri ya, sehingga kita bisa menetapkan jenis perawatan parsial atau total dari pasien itu sendiri ya. Tujuan dan kriteria hasil adalah pernyataan khusus yang digunakan untuk menunjukkan perilaku klien yang diantisipasi atau tanggapan dari asuhan keperawatan. Tujuan untuk memberikan arahan untuk intervensi keperawatan individual dan untuk menetapkan standar dalam menentukan efektivitas dari intervensi itu sendiri. Nanti kita lihat ya. Tujuan dalam intervensi adalah sasaran yang berpusat pada klien, jadi spesifik dan terukur ya, spesifik dan measurable, yang dirancang untuk mencerminkan tingkat kesehatan dan kemandirian klien yang setinggi mungkin dalam menjalankan fungsinya, dan ini membutuhkan keterlibatan aktif dari klien itu sendiri. Sasaran harus realistis dan berdasar pada kebutuhan dan sumber daya klien. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang dapat dikembangkan tergantung pada sifat kebutuhan atau masalah klien dan sifat layanan keperawatan yang diberikan. Oke, dari sini bisa dipahami ya mengenai bagaimana merancang tujuan dalam intervensi keperawatan. Jadi difokuskan pada klien itu sendiri di masing-masing diagnosis ya. Tujuannya spesifik dan terukur ya. Jadi harus jelas. Kemudian dapat diukur ya, dapat diukur. Bisa nulisnya nanti TTV dalam tanda-tanda vital dalam batas normal, nggak bisa, tapi disebutkan sesuai dengan permasalahan dari klien itu sendiri. Misal nyeri itu berdampak pada apa sih di TTV klien itu? Misalnya jelas pada nadi ya, kemudian apa lagi? Tekanan darah, misalnya itu tekanan darah dan nadi, maka disebutkan gangguan rasa nyaman nyeri, tujuan perawatannya adalah bla bla bla, menurunkan level nyeri dan lain sebagainya. Ketika hasilnya itu tadi kita lihat dari nadinya berapa, normalnya 80 sampai 100 itu, tekanan darah juga ya. Oke. Jadi sebelum pemberian intervensi dilihat nadinya ketika nyeri, pasien mengeluhkan nyeri, dilihat nadinya berapa ya, terus kemudian dikasih intervensi entah itu terapeutik ya atau kolaborasi medikasi, kemudian dievaluasi ya, kemudian dievaluasi nadinya berapa, tekanan darahnya berapa, untuk menentukan berhasil tidaknya intervensi yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Artinya ada faktor waktu ya yang harus disebutkan di situ secara eksplisit bahwa masalah ini harus teratasi berapa lama. Nah, kemudian dari tujuan ya, setelah tujuan ditulis kemudian hasil yang diharapkan atau kriteria hasil KH ya. Outcome dia adalah suatu perubahan status klien yang dapat diukur sebagai respon terhadap asuhan keperawatan. Outcome merupakan respon yang diinginkan dari kondisi klien dalam dimensi fisiologis, sosial, emosional, perkembangan, atau spiritual. Perubahan kondisi ini didokumentasikan melalui tanggapan klien yang dapat diamati atau diukur. Hasil yang diharapkan menentukan kapan tujuan spesifik yang berpusat pada klien telah dipenuhi dan kemudian membantu dalam evaluasi respon terhadap asuhan keperawatan dan resolusi diagnosis keperawatan. Jadi jelas di sini suatu kriteria hasil itu tidak hanya berfokus, tidak hanya bertumpu pada hasil fisiologisnya saja, tapi bisa dengan ungkapan sosial, emosional ya. Artinya kita bisa menambahkan dievaluasi itu jelas dievaluasi nanti itu juga kita melihat respon secara subjektif dari pasien itu sendiri ya.
Atau ketika kita mengangkat apa namanya ada diagnosis keperawatan gangguan nutrisi, masalah pasien gangguan nutrisi, kemudian ketika hasilnya ada ya secara subjektif pasien itu bilang bahwa saya sudah mulai bisa makan tanpa merasakan mual dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian menyatakan bahwa apa namanya porsi makan sudah mulai ada peningkatan ya, porsi makan sudah habis dan lain sebagainya. Yang mana hal ini dapat diamati atau bahkan dapat diukur tentunya. Oke. Nah, ini akhirnya ada apa namanya prinsip ya, prinsip dalam menentukan tujuan dan hasil. Prinsip dalam membuat tujuan dan hasil itu memperhatikan ini semua. Memperhatikan apa namanya berfokus pada pasien, kemudian masing-masing singular ya, masing-masing permasalahan, kemudian dapat diamati, observable, measurable, terukur, ada time-nya, kapan ini harus teratasi dan lain sebagainya ya. Tentu saja hal ini juga melihat dari area perawatan kita ya. Kalau UGD timbul sesak ya wes langsung instant diagnosis for instant instant implementation, intervensi. Jadi ada diagnosis, ada keluhan, langsung masuk apa ini apa namanya implementasinya. Udah sesak kasih oksigen, dievaluasi. Ya, nyeri kasih analgesik, dievaluasi. Seperti itu. Di time-nya nggak sampai nunggu berapa jam gitu kan? Ya. Kalau di apa namanya ruang perawatan itu sudah bisa ditolerir ya, masalah-masalah seperti ini harus selesai berapa jam atau bahkan hari ya. Kemudian prinsipnya SMART ini ya, prinsipnya SMART ini, spesifik, measurable, achievable, dapat dicapai ya, jangan sampai enggak tercapai, enggak sampai ini, jangan sampai rindukan bulan ya. Artinya kita membuat intervensi yang benar-benar apa namanya operatif, operasional gitu loh ya, bisa dilakukan dan dapat dicapai. Kemudian realistis atau reasonable, ada rasionalnya kita kenapa membuat intervensi seperti itu. Kemudian ada time, jadi ada batas waktu kapan permasalahan yang mau diintervensi itu bisa cepat, bisa selesai ya. Ini misal contohnya ada diagnosis mengenai hipovolemia berhubungan dengan kebocoran plasma, di mana hipovolemia terjadi, dicek kalau sudah di sini dicek di SDKI-nya ya. Di mana kondisi dehidrasi ya, yang mana sih dia dehidrasi ketika ini ya cairan itu kurang di intravaskulernya ya. Nah, ini ada etiologinya adalah kebocoran plasma. Kemungkinan ini karena protein ya, kekurangan protein yang albumin itu ya. Bisa jadi itu sehingga permeabilitas kapilernya menjadi mudah ditembus ya. Seperti halnya difusi itu lah ya, yang mempertahankan kamu di konsentrasi tinggi, kamu di konsentrasi rendah tetap di situ. Nah, itu yang menahan itu adalah permeabilitas kapiler. Semakin mudah ditembus oleh karena kekurangan ini protein albumin, maka bisa berpindah ya, yang seharusnya di intravaskuler bisa berpindah ke ekstravaskuler, entah itu di interstisial atau bahkan masuk di intrasel ya. Nah, ini goals-nya adalah tujuannya hipovolemia teratasi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam. Jadi nggak usah lama-lama, ya, jadi dinaikkan, ya, protein plasmanya dinaikkan, oke, untuk mengatasi kebocoran, agar kemudian cairannya bisa balik lagi yang semula di ekstravaskuler, tarik lagi ke intravaskuler, ya.
tarik lagi ke intravaskular. Jadi hipovolemianya bisa teratasi. Nah, ketika perbaikan-perbaikan, tanda-tanda perbaikan ke arah perbaikan-perbaikan itu apa saja sih ketika masalah hipovolemia teratasi ini, ya? Nah, itu adalah tanda-tandanya itu adalah di hasil expected outcomes. Jadi ketika voleminya sudah normal, maka arahnya adalah akralnya hangat. Tanda-tandanya adalah akralnya hangat. Nadinya 80-100, CRT, capillary refill time kurang dari 2 detik, dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi ini lihat ya, spesifik ya. Spesifik mengatasi hipovolemia, measurable, bisa diukur ya. Ini ya. Kemudian achievable dapat dicapai kan. Dapat dicapai, kemudian reasonable, kemudian ada time-nya 1 kali 24 jam. Jadi ketika kondisi masih hipovolemi, akralnya tidak hangat, melainkan jadi dingin. Nadinya tentu saja kompensasinya apa? Ketika jantungnya mompa nih, selnya kelaparan ya. Selnya kelaparan, jantungnya akhirnya kompensasi lebih cepat. Ya, artinya ketika kondisi hipovolemi, nadinya meningkat takikardi, kompensasi agar sel bisa cepat dapat sirkulasi darah yang membawa oksigen dan juga nutrisi. Kemudian CRT-nya jelas bisa jadi lebih dari 2 detik. Jadi kita pijit, kita tekan ujung kuku, pangkal kuku ya, sekian detik sampai pucat, terus kemudian kita lepaskan. Ya, kalau dengan estimasi waktu kembalinya memerah lagi itu pada waktu hipovolemi itu bisa lebih dari 2 detik. Itu tandanya di intravaskular memang kurang ya, bisa jadi keadaannya, bisa jadi shock ya kan ya. Kalau misalnya nadinya juga mengalami hipotensi, tekanan darahnya mengalami hipotensi. Oke. Nah, ini tipe-tipe dari intervensi keperawatan itu sendiri ya. Ada independent intervention, ada dependent intervention, dan juga ada kolaborasi intervensi. Nanti ya pengertiannya di mana kita menentukan tipe dari intervensi yang akan kita tuliskan itu berdasar pada karakteristik dari nursing diagnosisnya ya. Karakteristik dari diagnosis keperawatannya. Kemudian terkait dengan kriteria hasil yang kita tetapkan. Kemudian berdasar pada riset ya. Bisa nih ya. Intervensi keperawatan itu berdasar pada riset. Kemudian feasibility bisa dilakukan atau tidak. Kemudian di acceptability, penerimaan dari pasiennya bagaimana, kira-kira bisa diterima atau enggak. Kemudian nurse, perawat itu bisa melakukan hal tersebut. Ya, artinya kompetensinya untuk melakukan ini diakui. Oke. Nah, intervensi dari keperawatan itu sendiri ya mempunyai beberapa macam jenis rentang ini ya. Rentangnya ada direct, indirect, nurse-initiated, dan healthcare initiated. Pengertiannya apa? Direct care intervensi adalah intervensi yang dilaksanakan berinteraksi langsung dengan pasien. Ya, direct care. Artinya kegiatannya langsung ke pasien. Oke. Indirect care, intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi langsung dengan pasien. Namun memang membawa pengaruh untuk pasien itu sendiri. Kegiatannya tidak langsung ya, tapi dia
melakukan itu untuk apa namanya untuk pasien itu sendiri, ya. Kemudian nurse initiated intervensi, intervensi yang diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosis keperawatan. Oke. Kemudian ada health provider initiated, jadi intervensi yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan lain, namun diberikan oleh perawat, ya. Jadi ada delegasi di situ dari provider lain, dari tenaga kesehatan lain, nah, kemudian didelegasikan ke perawat. Seperti misal apa contohnya, memberi injeksi itu juga bentuk delegasi dari dokter, ya. Terus kemudian apa namanya, latihan roam, ya, seharusnya itu punyanya apa namanya, fisioterapi, ya, kemudian bisa dilakukan oleh perawat. Makanya kita juga belajar tentang roam, ya, ring of motion, dari ada aktif asisted atau pasif asisted atau pasif, ya. Kemudian klasifikasi dari Sigi ini, dia mengklasifikasikan, ya, sistemnya itu berdasar pada SDKI, ya, karena memang dikelompokkan berdasar pada SDKI supaya jelas hierarkinya, ya. Kemudian kita juga lebih mudah untuk mencari, mengidentifikasi. Oke. Klasifikasi diagnosis ini, terus kemudian ini sesuai dengan SDKI, ya, pengklasifikasian dari Sigi untuk memudahkan proses penelusuran, mencari intervensi berdasar pada diagnosisnya, gitu. Memudahkan untuk memahami beraneka ragam intervensi keperawatan yang sesuai dengan area praktik dan atau cabang disiplin ilmu. Jadi ada area keperawatan di klinik maupun di komunitas. Di klinik pun juga terbagi banyak macam, ya. Ini area perawatan obgyn, kandungan, kemudian bedah, medik, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini juga memudahkan perawat untuk melakukan coding ketika apa namanya ada dokumentasi berbasis komputer, ya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian komponen dari Sigi, ini beda antara intervensi dan tindakan. Intervensi itu segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau kriteria hasil atau expected outcome. Nah, kemudian kalau tindakan keperawatan, perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi. Jadi tindakan itu implementasi, intervensi itu perencanaan. Jadi ada perbedaan, ya. Jadi perbedaannya terutama pada bahasa. Bahasanya kalau diintervensi adalah bahasa perintah. Jadi misalnya siapkan, terus kemudian dan lain-lain, ya. Kemudian ketika dikerjakan, sudah dikerjakan, kemudian ditulis diimplementasi apa yang sudah dikerjakan, maka bahasanya adalah menyiapkan, atau bahasa aktif, ya, kalimat aktif, menyiapkan, memandikan, dan lain sebagainya, ya. Kalau diintervensi bahasanya bahasa perintah. Komponen dari intervensi dari Sigi itu ada label, definisi, dan kemudian tindakan-tindakan. Contohnya seperti ini. Label intervensi ada terkait diagnosis pada pernafasan ini, ya. Pola nafas atau bersihan jalan nafas, ya.
Di manajemen jalan nafas ada definisi terkait dengan definisinya terkait dengan identifikasi dan mengelola kepatenan jalan nafas. Tindakannya observasi berupa observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Jadi intervensi itu mengandung 4 unsur kegiatan utama. Di situ ada observasi, terapeutik atau mandiri dari keperawatan itu sendiri, kemudian edukasi, health edukasi, dan kemudian terakhir kolaborasi. Sudah 4 itu unsur yang kegiatan kita, ya. Unsur kegiatan kita itu 4 itu observasi, mandiri, edukasi, dan kolaborasi. Oke. Di manajemen jalan nafas, di tindakan activity antara lain di observasi ada monitor bola nafas, terapeutik dan lain sebagainya. Nanti ketika kita susun sudah ke pasien, kita punya pasien, maka kita lakukan prioritasan sudah mulai prioritas. Tapi ketika nyusun laporan pendahuluan kita boleh silakan secara teoritis. Tapi ketika sudah punya pasien, akhirnya kita membuat laporan kasus, maka kita menyusun intervensi keperawatan itu sudah bentuk prioritas, ya. Sudah tindakan prioritas, ya, sesuai dengan pasiennya itu sendiri. Ya, seperti misal di sini ada terapeutik, fisioterapi dada jika perlu. Kalau pasiennya punya kontraindikasi fisioterapi dada, jelas nggak dituliskan. Contohnya apa? Pasien yang terpasang kateter jantung dan lain sebagainya, ya. Batuk dengan keras saja dihindari, ya. Apalagi di fisioterapi, entah itu di vibrating atau bahkan di clapping, ya. Nanti kalian belajar fisioterapi dada macam-macamnya, ya. Kemudian penghisapan lendir, ya, artinya suctioning, ya, suctioning. Kita harus memperhatikan kontraindikasinya. Pada pasien odem paru jelas dihindari. Penghisapan lendir ini yang lebih sering jelas dihindari, ya. Karena hipoksianya menjadi lebih hebat nanti pasiennya. Apalagi pasiennya terpasang ventilator, ya, mesin alat bantu nafas, ya. Oke. Ya, paham, ya. Terus kemudian ini ada tautan atau linkage tentang SDKI dan SIGI itu sendiri. Maksudnya apa? Linkage itu merupakan suatu hubungan antara 2 elemen atau konsep antara SDKI dan SIGI. Jadi dia membantu menentukan intervensi keperawatan setelah menegakkan diagnosis keperawatan. Tautan ini bukan untuk menggantikan clinical judgment perawat. Jadi yang paling utama adalah daya analisis pikiran kritis kita, ya, terkait kondisi pasien, di mana hasil analisis itu kita mau apa itu sangat didewakan klinik sebagai clinical judgment perawat, ya. Meskipun di standar linkage-nya tautannya seperti ini. Nah, itu. Jadi standar memang untuk membantu, ya, memandu kita. Tapi ketika kita mempunyai pasien harus disesuaikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi kita punya clinical judgment. Pemilihan intervensi keperawatan tetap didasarkan pada clinical judgment kita dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi pasien, keluarga maupun kelompok, ya, atau bahkan komunitas, tergantung siapa klien kita, pasienkah, keluarga, atau bahkan komunitas. Oke, itu, ya. Karakteristik dari tautan itu sendiri, dia bersifat komprehensif, di mana satu diagnosis keperawatan bertaut dengan multi intervensi, ya, saling terkait, bisa saja saling terkait. Misal bersihan jalan nafas, ya. Misal bersihan jalan nafas, di situ ada manajemen jalan nafas, tapi juga ada melatih atau efektif atau teknik nafas dalam, dan itu berbeda intervensi. Oke. Nah, kemudian tidak bersifat preskriptif, namun lebih bersifat rekomendasi. Jadi hanya rekomendasi penentuan kita mau pakai atau tidak itu berdasarkan pada clinical judgment kita, karena yang paling tahu kondisi pasien adalah kita. Tautan ini memberikan gambaran tentang
intervensi-intervensi yang bisa direkomendasikan dapat dijalankan untuk mengatasi diagnosis. Memiliki tingkatan yang berbeda dalam mengatasi suatu diagnosis. Jadi, nanti kita juga akan mengetahui tentang intervensi utama dan juga intervensi penunjang. Tautan itu dapat dilakukan 3 hal, ya. Bisa ditambahkan, addition, kemudian benar-benar memang tidak digunakan, artinya deletion, atau digunakan tapi harus dengan melalui modifikasi-modifikasi. Jadi berdasar pada kondisi pasien. Oke. Level intervensi, jadi ada level 1 itu disebut dengan intervensi utama, level 2 ada intervensi pendukung. Level 1 di intervensi utama itu sifatnya dia resolutif, merupakan intervensi prioritas. Karena dia resolutif, memiliki kesesuaian terbaik dengan diagnosis atau etiologi diagnosis keperawatan. Memiliki banyak tindakan-tindakan yang dapat mengatasi masalah, dapat digunakan berbagai setting, ya. Kemudian efektif intervensi banyak diungkapkan dalam riset referensi maupun praktek. Jadi intervensi utama ini benar-benar solusi dari masalah yang dihadapi, ya, yang kita temukan di pasien itu sendiri. Itu intervensi utama, di mana dia itu tindakan-tindakannya dalam mengatasi masalah banyak macamnya, ya, banyak macamnya, kemudian dapat diaplikasikan baik di rawat inap maupun kritis, ya, atau bahkan gawat darurat. Nah, kemudian melalui banyak macam riset ini dipandang efektif intervensinya, ya. Efektif mengenai keberhasilannya. Oke. Kemudian ada level 2 intervensi pendukung. Jelas bukan intervensi prioritas. Ini hanya sebagai penunjang dari solusi dari masalah yang kita pakai sebagai intervensi utama. Jadi dia mengatasi etiologi diagnosis tertentu saja, kemudian penggunaannya tidak bisa di berbagai banyak setting, area perawatan, kemudian efektivitasnya belum banyak diungkapkan dalam riset, referensi, dan lain sebagainya. Nah, ini simpulannya, pertimbangan dalam pemilihan intervensi itu bahwasanya yang mengerti betul sesuai kondisi pasien itu, kebutuhan-kebutuhan itu ada, kebutuhan-kebutuhan pasien itu adalah kita. Melalui apa? Melalui analisis kita dari berbagai data yang kita temukan, ya. Berbagai data yang kita temukan, sehingga kita bisa menentukan clinical judgment. Kemudian aspek yang dipertimbangkan untuk menentukan intervensi antara lain karakteristik diagnosis keperawatan, kasusnya tadi, ya. Kemudian kriteria hasil pasien, KH, ya, expected outcome, kemudian kemampuan pelaksanaan intervensi, feasibility, kemampuan dari perawat, ya, kemudian acceptability dari penerimaan pasien, dan kemudian penelitian yang mendasari intervensi tersebut. Dan juga kewenangan perawat misalnya. Jadi di rumah sakit itu ada penjenjangan karir perawat, ya, atas dasar kepegawaian dan juga kompetensi. Kepegawaian ada nanti sendiri, dan kompetensi itu ada singkatannya PK. Ada PK 1 sampai 5. PK itu perawat klinik. Kalau perawat baru magang itu bisa digolongkan menjadi preklinik atau PK 0. Ya, nanti mengajukan ujian untuk menjadi PK 1, PK 2, PK 3, dan lain seterusnya. Nah, itu kalau sudah memegang PK itu setidaknya punya kewenangan secara absah kita, ya, secara sah. Kemudian ini pertimbangan pemilihan intervensi, ya, artinya akhirnya intervensi keperawatan itu berdasar pada diagnosis dan hasil yang diharapkan, ya, pemilihan intervensi itu. Ya. Di dalam intervensi keperawatan, ya, dalam menyusun intervensi keperawatan, memperhatikan dalam pemilihannya itu adalah kemampuan pelaksanaan intervensi. Kita bisa nggak melaksanakan itu, ya. Artinya operasional, ya. Kemudian penerimaan acceptability dari pasien itu sendiri,
Kemudian berdasar pada ada hasil penelitian yang mendasari ya, yang menggambarkan efektivitas dari intervensi itu sendiri, dan juga mampu nggak sih perawat itu. Kemudian contoh tautan antara SDKI dan SIKI, misal pada persian jalan nafas. Di intervensi utama itu berbagai macam jenis intervensinya itu ada latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, dan pemantauan respirasi. Intervensi pendukung itu ada edukasi fisioterapi dada, edukasi. Jadi kita lihat apa namanya intervensi utama dan pendukung ini. Coba lihat yang benar-benar yang utama itu yang benar-benar bisa mengatasi. Latihan batuk bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena langsung ya, dan ini bisa dilakukan di berbagai macam setting area perawatan ya, di UGD, di rawat inap dan lain sebagainya, di poli ya. Intervensi pendukung, edukasi, fisioterapi dada, edukasi. Jadi mengedukasi dulu ya fisioterapi dada, kemudian pasien yang melakukan fisioterapi dada itu sendiri. Ya. Nah, kadang-kala kita kan juga nggak tahu apakah fisioterapi dada dilakukan oleh pasien atau enggak. Sedangkan yang utama kita ajarkan, kita latih, kemudian kita pantau, ya kan? Manajemen jalan nafas kita juga melakukan, ya langsung gitu, ya, untuk menyelesaikan masalahnya itu. Edukasi keluarga untuk pemantauan status, ya. Dilewati, kesimpulannya semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan, ini sudah bisa dilewati. Nah, kemudian ini tentang luaran atau outcome, expected outcome atau kriteria hasil. Ya. Ini ada di SLKI. Jadi aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku atau persepsi pasien, keluarga atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan yang sudah dilakukan. Luaran keperawatan menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil pemulihan masalah. Tujuannya menjadi acuan penentuan luaran mengarahkan intervensi keperawatan, meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan, mengukur pencapaian level keberhasilan intervensi, dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Sistem klasifikasi jenis luaran. Oke. Jadi ada luaran yang positif dan luaran yang negatif. Apa itu maksudnya? Coba lihat contoh luarannya. Yang positif, bersihan jalan nafas, keseimbangan cairan, integritas jaringan, citra tubuh. Dan ini adalah yang terjadi ke pasien itu kan kalau ada masalah ini artinya ada kekurangan, toh kekurangan. Jadi nilai normalnya bersihan jalan nafas adalah bisa dia bersihan jalan nafas menjadi bebas, ya toh. Nah, ketika ada sumbatan parsial dari sekret, artinya nafasnya menjadi tidak lancar. Ya, maka perlu ditingkatkan supaya menjadi normal. Oke, jadi itu jenis luaran yang positif. Jadi masalah yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan, yang perlu ditingkatkan untuk masalah itu bisa teratasi. Jadi itu jenis luarannya positif-positif. Jenis luaran yang negatif seperti misalnya ini kan keletihan, ini kan aspek seperti keletihan ini kan overuse ya dari apa namanya muskulo dan lain sebagainya, overuse dari aktivitas kita, sehingga yang berlebih ini harus dinegatifkan untuk bisa turun menjadi normal ya gitu. Jenis luarannya yang negatif ya. Komponennya adalah ekspektasi dan kriteria hasil. Oke, ekspektasi harapan yang diinginkan, luarannya berupa peningkatan
Definisinya bertambah baik dalam ukuran jumlah maupun derajat atau tingkatan. Contoh luarannya adalah bersihan jalan nafas, curah jantungnya menjadi meningkat, ya, karena diagnosisnya yang menunjukkan masalah itu memang lebih sering penurunan curah jantung, ya. Yang ada itu penurunan curah jantung. Ketika curah jantung menurun, banyak sekali tanda gejala yang muncul di individu itu, ya. Jadi ekspektasinya, harapannya adalah peningkatan supaya curah jantung teratasi, penurunan curah jantung teratasi. Oke. Kemudian ekspektasi berupa menurun, ya, definisinya bisa berkurang baik dalam ukuran jumlah maupun derajat atau tingkatan. Ekspektasi yang terakhir itu ada membaik, ya, menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat atau efektif. Contohnya eliminasi fekal, fungsi seksual, identitas diri, ya, ini diharapkan membaik. Eliminasi fekal ada yang meningkat atau bahkan menurun, ya toh. Nah, kita arahkan supaya ke arah normal, artinya kita menimbulkan efek yang lebih baik, ya, adekuat atau efektif, ya. Fungsi seksual ada hiper dan juga ada yang lemah, ya. Maka ekspektasi harapannya adalah membaik, definisinya menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, ya, atau bahkan efektif. Ini tergantung nanti penggunaan katanya, lebih baik, adekuat, atau efektif, tergantung pada contoh luaran yang ingin diatasi, ya. Nah, ini penggunaan skala Likert dari variasi hasil luaran keperawatan, hasil luaran keperawatan. Oke. Nah, skala Likertnya hanya 1 sampai 3, ya. Hanya 1 sampai 3. Ketika kita menggunakan ekspektasi peningkatan, ya, membaik jelas tujuannya adalah membaik, ya. Jadi yang skornya 3 yang paling tinggi itu adalah membaik, ya. 2 tetap, 1 malah makin memburuk. Itu cara bacanya, ya. Terus kemudian ini contoh penerapannya dari luaran keperawatan sendiri. Nah, ini intervensi keperawatan, ya. Tujuannya ini nanti di atasnya adalah diagnosis keperawatan, ya. Kemudian intervensinya itu mulai dari tujuan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama berapa jam, hari, dan lain sebagainya, maka label dan ekspektasinya ditulis di sini. Maka bersihan jalan nafas meningkat. Ini, ya. Jadi jelas. Jadi kata-katanya diatur di sini. Oke. Bersihan jalan nafas meningkat dengan hasil disebutkan di sini berdasar pada panduan, di mana panduan itu berdasar pada clinical assessment kita. Atau efektif, ya, atau efektif itu batuk 1-2 kali, tapi yang benar keluar sekrat. Batuk yang tidak efektif berkali-kali tidak keluar sekrat, tapi tambah malah menimbulkan hipoksia. Produksi sputum menurun, mengi menurun, mengi itu wheezing, ya. Suara nafas, wheezing, mengi, ya. Mengi menurun, frekuensi nafas jelas disebutkan di sini, measurable, ya, spesifik. Oke, gitu, ya. Nah, ini contoh yang lain, oke. Ketika skala Likertnya itu tercapai, batuknya efektif, artinya skalanya 3, ya. Produksi sputumnya juga bagus, maka skala Likertnya juga 3. Menginya berkurang 3. Frekuensi napasnya normal jadi 3, ya.
Nah, ini oke gitu ya. Tautan merupakan suatu hubungan antar dua elemen tadi ya, sudah ya. Contoh tautan sudah tadi ya. Oke. Berat badan berlebih, hanya berat badan, keluarannya status nutrisi. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Keluaran utamanya bersihan jalan nafas. Tambahannya, ketika bersihan jalan nafas teratasi, tentu saja pertukaran gasnya itu juga menjadi lebih bagus. Ya. Konstipasi ketika eliminasi fekalnya sudah teratasi, ya status cairan menjadi lebih bagus juga karena penyerapan cairan itu juga banyak terjadi di kolon ya. Di samping juga usus halus. Ini lebih enak saya tampilkan sebentar ya. Saya tampilkan contoh dari kakak kelas mungkin ya. Ada kuliah? Ada kuliah lagi jam berapa? Ini A2 dok ya? Iya, Pak. Ada kuliah lagi jam berapa? Siap, enggak ada, Pak. Aku Senin kosong, Pak. Bentar ya.